Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang konsep triase. Baik, berbicara tentang triase, jadi triase ini dia berasal dari bahasa Prancis waktu itu pada saat zaman perang Napoleon Bonaparte. Jadi bahasa Prancisnya itu adalah trier. Trier, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya triase. Dalam bahasa Indonesia artinya sortir, ya, artinya memilih. Jadi triase ini adalah suatu proses khusus untuk memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis perawatan gawat darurat. Nah, saat ini memang istilah triase itu lazim digunakan untuk menggambarkan suatu konsep pengkajian yang cepat dan berfokus dengan suatu cara yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, kemudian peralatan medis, serta fasilitas yang paling efisien terhadap 100 juta orang kira-kira yang memerlukan perawatan UGD setiap tahun. Nah, triase ini dia bertujuan untuk dimanapun dilakukan, bukan saja supaya bertindak dengan cepat dan waktu yang tepat, tetapi juga melakukan yang terbaik untuk pasien yang didasarkan pada algoritma ABCDE, airway, breathing, sirkulasi, disability, and exposure. Kemudian beratnya cedera tergantung pada jumlah pasien yang datang, sarana kesehatan yang tersedia, serta kemungkinan hidup pasien. Nah, di rumah sakit biasanya di dalam triase itu mengutamakan perawatan pada pasien berdasarkan gejala. Nah, perawat yang melaksanakan triase itu menggunakan ABC atau airway breathing sirkulasi keperawatan seperti jalan nafas, kemudian pernafasan, dan sirkulasi serta warna kulit, kelembaban, suhu nadi, respirasi, tingkat kesadaran, dan inspeksi visual untuk luka, kemudian deformitas, dan memar untuk memprioritaskan perawatan yang diberikan kepada pasien di ruang gawat darurat. Nah, sebagai seorang perawat, itu prioritas pertama itu adalah untuk pasien yang gagal nafas, kemudian punya pernafasan yang terganggu. Nah, tujuan triase ini sendiri adalah untuk mengurangi kepadatan saat di IGD. Jadi setiap pasien yang datang itu memang tidak semua bisa ditangani secara bersamaan. Kita harus memilih tentang tingkat keparahannya. Yang paling parah yang ditolong duluan. Kemudian kalau kita bisa memilah atau menyortir itu kan kita bisa mengurangi waktu tunggu pasien. Kemudian triase juga bisa berguna untuk kita bisa meningkatkan pengkajian pasien. Kemudian tingkatkan pasien flow dalam artian pasien ini ketika mereka rame-rame datang di IGD, setelah kita sortir, kita bisa arahkan dengan mudah kemana dia harus pergi setelah di IGD, apakah langsung diresusitasi, dibawa ke poliklinik, langsung dirawat, dioperasi, ataukah bahkan disuruh pulang.
Kemudian kita karena aliran pasien itu baik ke tempat di mana seharusnya dia dituju, kemudian kepadatannya berkurang, pengkajiannya bisa maksimal, otomatis akan menyebabkan kepuasan pasien itu meningkat. Ya. Kemudian pasien outcome atau kesembuhan pasien itu lebih dijamin. Pasien safety pun bisa dijamin, apalagi dengan kita mengontrol infeksi. Nah, untuk prioritas triase ini kita membaginya atas 4 bagian. Ya. 4 bagian yaitu ada prioritas pertama yaitu prioritas tertinggi dengan warna merah untuk berat dan biru. Ada juga satu biru itu untuk yang sangat berat. Nah, untuk yang merah itu mengancam jiwa atau fungsi vital. Kemudian perlu untuk dilaksanakan resusitasi dengan segera, resusitasi atau tindakan pembedahan dengan segera. Nah, supaya mempunyai kesempatan hidup yang besar, karena biasanya kalau prioritas merah itu angka kesembuhannya biasanya kecil, namun jika masih dalam golden period atau waktu yang paling baik, maka kesempatan hidupnya akan sangat besar sekali. Kemudian ini pada label merah itu fokusnya itu pada gangguan jalan nafas, kemudian pernafasan dan sirkulasi. Contoh, ada pasien dengan sumbatan jalan nafas, kemudian ada tension pneumotoraks, shock hemoragik, luka potong pada tangan dan kaki, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada prioritas yang kedua, yaitu medium, warna kuning. Nah, potensial untuk mengancam nyawa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani dalam jangka waktu yang singkat. Ya. Jangan telat. Contoh, patah tulang besar atau tulang paha, itu perdarahan dalamnya sangat tinggi sekali. Kemudian kombusio, ya, atau luka bakar tingkat 2, tingkat 3, trauma abdomen, kemudian laserasi yang luas sekali, trauma dalam bola mata, ya, seperti itu. Kemudian untuk prioritas 3 atau warna hijau, pelayanannya ya seperti pelayanan biasa. Tidak perlu segera. Penanganan pada pasien ini adalah pasien-pasien yang terakhir yang kita tangani. Ya. Contohnya luka superficial, luka hanya di kulit saja, luka ringan, terus panas. Nah, itu biasanya masuk di warna hijau. Ya. Kemudian ada prioritas yang keempat yaitu warna hitam. Kemungkinan hidupnya sangat kecil atau bahkan sudah mati dan kemudian luka yang parah. Hanya perlu terapi suportif. Ini sudah parah sekali. Contoh henti jantung kritis, kemudian sudah trauma kepala berat. Ya, sudah. Nah, ini jika kita lihat di dalam algoritmanya ini, jika ada semua pasien itu dia datang secara bersamaan, pasien yang datang bersamaan yang kita utamakan itu adalah pasien yang berlabel merah. Merah, kuning, hijau, hitam. Jika pasiennya ini dengan kita kasih label merah, karena memang dia sudah mengalami masalah pada pernapasannya, kemudian jalan nafas, kemudian pernapasan, kemudian sirkulasi, maka kita bawa dia, ya, kita bawa dia ke ruang resusitasi. Ya, kita lakukan resusitasi, kita lakukan kompresi 30 kali dan resusitasi parunya itu selama 2 kali. Ya, selama 2 kali. Nah, kemudian jika dia sudah baik, maka kita bisa pindahkan dia itu ke ruangan.
Nah, jika tidak, maka pasti pasiennya akan meninggal. Jika tidak membaik, pasiennya akan meninggal. Nah, bagaimana dengan pasien yang kuning? Bagaimana dengan pasien yang kuning? Jadi pasien yang kuning itu ya tetap kita lihat bahwa apakah memang dia bisa mengikuti perintah mental, status mentalnya, perintah dengan sederhana, status mentalnya masih baik, kemudian perintah sederhana masih bisa diikuti, kita kasih dia itu label kuning. Kalau label kuning ya tidak harus diresusitasi, hanya suportif saja. Bisa langsung pemaksaan oksigen, ya, kateter dan infus dan lain-lain. Nah, sedangkan hijau malah lebih gampang lagi. Itu pasiennya itu bisa bernafas. Nah, pasiennya bisa bernafas. Nah, pertanyaannya adalah apakah pasien yang berwarna hijau bisa berwarna merah? Atau pasien yang berwarna kuning bisa berwarna merah? Atau pasien yang bisa berwarna merah, kuning, hijau bisa menjadi hitam? Bisa. Kenapa tidak? Jika pasien-pasien tersebut tidak kita lakukan pengkajian dengan baik, tidak kita lakukan tindakan yang baik sesuai dengan golden period, maka tingkat kegawatannya itu akan meningkat. Contoh, pasien datang dengan hijau, dia bisa berjalan dan ya kita lihat, oh pasiennya ini biasa aja. Karena kita pengkajiannya tidak mendalam. Tiba-tiba pasiennya ngedrop. Ngedrop, nggak bisa nafas, nggak bisa jantung. Berarti dia langsung label merah. Nah, terus kemudian pasien berwarna kuning. Kita perhatikan hanya di bagian perut ke atas, ke arah kepala. Terus kita lihat bahwa pasiennya baik-baik saja ini. Paling ada perdarahan sedikit. Oke, patah tulang di lengan dan tapi kita nggak lihat bahwa ada patah tulang besar di paha, perdarahannya di dalam. Tiba-tiba pasiennya shock, langsung dia label merah. Ataukah pasien patah, terus kemudian kita tidak lakukan tindakan pembedahan dan lain-lain. Pasiennya emboli, langsung label merah. Nggak bisa nafas, akhirnya dia label hitam. Jadi, untuk metode ini bisa saja terjadi ketika pasien itu masih berlabel hijau dan kuning menjadi merah, ya, hijau menjadi kuning, kuning menjadi merah, terus bisa merah menjadi hitam jika pengkajian kita tidak baik, terus kemudian penanganan kita asal-asalan. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya kembali lagi bilang bahwa jika kita tidak mengkaji dalam proses triase ini dengan baik, maka tingkat kegawatan pasien itu akan menjadi memburuk. Nah, yang paling dipentingkan di sini adalah dasar pengkajian kita itu selalu pada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Ya. Jalan nafas, pernafasan, sirkulasi atau perdarahan, sirkulasi darah, disability, kesadaran, dan exposure. Nah, yang difokuskan di sini adalah supaya jika pasiennya itu datang dengan kegawat daruratan, kita lihat mana yang paling gawat, mana yang gawat tapi tidak darurat, mana yang tidak gawat tidak darurat. Ya. Kemudian kita bisa menentukan bahwa prioritasnya yang mana yang baik supaya kita bisa mengurutkan atau Queen ini bisa mengurutkan mana sih prioritas pasien yang baik. Itulah konsepnya sebenarnya. Nah, apa yang kita lakukan ketika di dalam triase? Yang pertama yang kita lakukan di situ adalah periksa apakah ada masalah jalan nafas atau pernafasan atau tidak. Jika ada, langsung berikan label merah. Karena kalau jalan nafas itu bermasalah, sudah pasti yang lain juga bermasalah. Terus kemudian langkah kedua, secara cepat periksa apakah pasiennya itu mengalami shock atau diare dengan dehidrasi berat atau perdarahan luar atau tidak. Jadi kalau pasiennya itu punya masalah dengan jalan nafas, otomatis pernafasannya terganggu. Jadi langkah kedua kita langsung lompat di
kita langsung lompat di sirkulasi. Ya, kita langsung lompat di sirkulasi. Kita langsung lompat di sirkulasi untuk mengecek apakah ada biar shock atau tidak tentang sirkulasi. Kemudian kita tentukan apakah pasiennya ini dia tidak sadarkan diri atau kejang atau tidak. Nah, ini langsung lompat di disability. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa memang betul bahwa kita menggunakan konsep ABCDE, namun airway dan breathing ini menjadi satu. Ketika airway-nya bermasalah, sudah pasti breathing-nya bermasalah. Tapi kalau breathing-nya bermasalah, belum tentu airway-nya bermasalah. Ya. Nah, kalau airway bermasalah, otomatis breathing-nya juga bermasalah. Nah, ketika kita melaksanakan pengkajian, jadi airway langsung lompat di sirkulasi dan disability. Sudah pasti. Jadi ACD-nya itu diperhatikan. Nah, airway-nya bermasalah, sirkulasinya bermasalah, dan disability tentang ketidaksadaran. Karena sirkulasinya ini juga bisa menyebabkan peredaran darah yang tidak baik, juga bisa menyebabkan tingkat kesadaran itu menurun. Ya. Kemudian, yang paling penting ada prioritas di sini, ya, ada prioritas di sini untuk yang terkhusus untuk bayi-bayi. Jika bayi yang masuk, kadang-kadang kita mengalami kesulitan itu pada saat kita melakukan pengkajian kepada bukan orang dewasa, anak dan bayi itu susah sekali. Nah, di sini ada satu algoritma yang dikembangkan untuk bayi. Yang pertama, itu mereka menggunakan algoritma 3TPR MOB. Jika bayi kecil, semua anak yang berusia 2 bulan itu diprioritaskan duluan, ya, kurang dari 2 bulan itu diprioritaskan duluan. Kemudian, jika suhu anak itu sangat panas, kemudian ada trauma, ada pucat, keracunan atau riwayat, sakit parah, kemudian gangguan pernafasan, gelisah, mudah tersinggung, kemudian ada referralnya, maksudnya sudah dirawat sebelumnya tapi kambuh lagi, malnutrisi, edema pada 2 kaki, dan luka bakar. Ini adalah prioritas pengkajian yang difokuskan kepada anak bayi. Jadi tanya, ini usianya berapa? Oh, kurang dari 2 bulan. Oke, kita yang terus ada panas. Kenapa panas? Karena nanti bisa kejang demam itu yang bisa menyebabkan masalah pada airway dan breathing. Terus kemudian apakah pucat? Oh, kalau pucat berarti airway dan breathing-nya sudah masalah, sudah sianosis. Kemudian apakah ada keracunan? Kemudian ada gangguan pernafasan, gelisah, ya, dan lain-lain. Seperti itu. Ini untuk anak-anak. Nah, bagaimana settingnya? Bagaimana settingnya untuk pasien-pasien yang datang di UGD? Nah, saya ajarkan kepada Anda itu secara umum begini. Ketika pasien itu dia datang di UGD, ya, ketika pasien itu datang di UGD, maka Anda harus melakukan triase. Lakukan pengkajian yang tadi saya bilang pakai algoritma ABCDE, tapi dari A, ya, dari A langsung lompat di C. Ya, apakah jalan nafas ada? Jadi cek jalan nafas ada, bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah langsung breathing-nya sudah masalah itu. Kemudian langsung cek ke sirkulasinya, ya. Cek apakah dia dehidrasi atau tidak, kemudian dia perdarahan atau tidak. Nah, langsung lompat di disability, ya, seperti itu. Nah, ketika pasien itu datang di UGD, lakukan triase. Ketika airway-nya bermasalah, langsung kasih label merah, ya. Airway bermasalah, kemudian ada sirkulasinya bermasalah, kasih label kuning. Gak ada masalah yang lain, berarti langsung kita lakukan label hijau. Jika sudah kontusio atau cedera kepala berat, maka ya udah label hitam aja karena susah juga untuk itu. Nah, triase. Terus kemudian jika pasiennya itu sudah dikasih label merah,
maka kita harus masuk dulu kepada ruang resusitasi. Lakukanlah resusitasi RJP, resusitasi jantung paru 30/2, tambah lagi dengan nanti Anda melakukan kejut listrik, itu yang dilakukan. Terus kemudian jika pasiennya sudah stabil, maka kita masukkan ke HCU, ICU, ICCU, ruang operasi bisa picu jika anak-anak. Itu tergantung dari derajat keparahan. Ya, kalau dia masalahnya tentang hanya penurunan kesadaran, masalah jalan nafas, pernafasan, perdarahan, ya kita masukkan di ICU. Jika pasiennya sudah sadar, bawalah di HCU. Namun kalau masalah pasiennya itu pada jantung, ya bawa di ICU, ya, intensive cardiac care unit. Ya. Jika pasiennya itu anak-anak lebih dari bukan infant, bukan bayi, maka bawalah dia ke PICU. Namun jika pasiennya itu membutuhkan operasi segera, maka ya kita bawa di ruang. Ya, kalau kita lihat begini, oh pasiennya itu ada perdarahan di tulang besar atau tulang besar, maka yang kita lakukan di situ adalah kita monitor dulu, apakah pasien nanti dia ada tanda-tanda untuk shock atau tidak. Terus kemudian kalau memang sudah perdarahan, cek ruang OK apakah terbuka atau tidak. Kalau memang ini ibu bersalin, ya kita bawa di ruang bersalin. Ya. Ataukah ada masalah lain, tensinya mungkin naik atau apa sebagainya, ya kita bawa di ruang perawatan biasa saja. Dan jika pasiennya itu adalah anak-anak namun tidak mengalami penurunan kesadaran, ya sudah kita bawa di ruang perawat biasa. Namun jika pasiennya itu punya label hijau, pasiennya hanya laserasi biasa, sakit biasa, itu kita kasih dia di ruang tunggu dulu, ataukah sampai dia stabil, terus kita bisa bolehkan untuk pulang, ya, seperti itu. Nah, di dalam proses triase ini, pasien itu memang sudah pasti diberikan label berdasarkan dengan kriteria, ya, dengan apa yang harus apa yang ditunjukkan oleh pasiennya. Nah, hanya dalam proses triase ini memang pengkajiannya itu kita harus perhatikan baik-baik. Jadi ketika kita melaksanakan komunikasi kepada pasien, perawat itu dia harus bisa melihat keadaan pasien secara umum. Kemudian dengarkan apa yang dikatakan pasien, kemudian waspadai isyarat, ya. Karena mungkin saja pasiennya dia sudah tidak bisa berbicara karena memang sudah tidak mampu. Nah, ingat bahwa riwayat penyakit yang diberikan oleh pasien itu sebagai dasar yang subjektif dari pasien, ya, harus kita dengarkan. Kemudian temuan yang kita dapatkan seperti mengi, takipnyu, batuk produktif, bicaranya cadel, bingung, dan disorientasi itu adalah contoh-contoh data objektif yang dapat langsung dinilai. Nah, informasi tambahan lain dapat diperoleh dengan pengamatan langsung oleh pasien. Lakukan pengukuran objektif seperti suhu, tekanan darah, berat badan, gula darah, sirkulasi darah. Nah, dalam pengkajian pun kita dapat mengkaji dengan cara pasien memberikan kode pada menggunakan matanya, kemudian bisa menggunakan tangan, hidung yang diarahkan oleh perawat, ya, tugasnya untuk mengarahkan, untuk mengecek juga, ya. Bapak coba tengok ke kiri, ya, mata ya gerak. Bapak coba julurkan lidah, seperti itu untuk pasien-pasien stroke dan lain-lain. Nah, untuk diagnosa keperawatannya sendiri memang kita harus bisa menentukan diagnosa keperawatan yang berfokus pada kebutuhan pasien. Kemudian jangan lupa untuk dukungan keluarga, bimbingan,
pendidikan, pelatihan perawatan lainnya untuk juga bisa diarahkan kepada pasien, ya, diagnosanya. Kemudian untuk triase sendiri, perencanaannya itu lebih bersifat kepada kolaboratif. Ya. Jangan dokter lakukan duluan, perawat lakukan duluan, nggak bisa. Semua harus dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, jadi kolaborasi adalah hal yang paling penting. Kolaborasi adalah hal yang paling penting untuk melaksanakan perencanaan kepada pasien. Nah, untuk intervensi sendiri, ya, perawat itu di sana bertugas dalam triase, memiliki peran penting, ya, dalam kesinambungan perawatan dengan pasien. Jadi protokol triase itu sebaiknya yang duluan itu adalah perawat. Namun bisa berkolaborasi dengan dokter. Ya. Kemudian evaluasinya itu tetap berfokus pada apa yang ditemui pada saat dia diberikan label merah, label kuning, label hijau. Ya, itulah yang ditemukan, itulah yang diatasi. Ya, itulah yang ditemukan, itulah yang diatasi. Nah, ada berbagai metode untuk pengkajian yang digunakan. Nanti kita akan masuk kepada pertemuan berikutnya untuk melihat bahwa sebenarnya metode-metode pengkajian yang dilaksanakan di UGD itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin cukup dari saya untuk hari ini. Nanti kita akan masuk kepada pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang pengkajian dalam keperawatan gawat darurat. Jadi nanti tugasnya ada di link deskripsi. Silakan Anda kerjakan sesuai dengan waktu kuliah. Oke, mungkin itu dari saya. Selamat pagi.